kalau bicara mengenai Pak Prabowo ya, lulusan ini juga kan, luar negeri, itu yang saya mengatakan, kenapa hanya Mas Gibran? Kenapa nggak sekalian Pak Prabowo? Presiden. Kenapa nggak sekalian anggota-anggota dewan? DPR. Ya, anggota dewan kan banyak tuh lulusan luar negeri kan? Kenapa nggak? Kenapa nggak kepala daerah yang lulusan luar negeri nggak dipermasalahkan? Itu, jadi kenapa hanya Gibran sih gitu? Seolah-olah Solo, arahnya ke Solo ya. Itu ya kan, akan saya ketemu kan, saya katakan framing itu ketemu kan. Artinya kalau orang bicara kepentingan bangsa dan negara, ingin agar administrasi ini baik, ya, tidak punya tendensi macam-macam, tidak punya kepentingan politik macam-macam, ya tentu dia akan minta, atau kalaupun mau menggugat, ya dia minta untuk diperiksa semuanya. Ya. Nah itu baru bisa dikatakan, oh ini orang yang memikirkan administrasi negara lebih terbuka, lebih baik dan segala macam. Nah kalau cuma satu orang kan jadi lucu, seolah-olah di negara ini cuma Mas Gibran yang sekolah di luar negeri gitu kan, lulusan luar negeri. Ya kan jadi seolah-olah seperti itu kan. Dan seolah-olah di aturan di negara kita tidak boleh seseorang mau menjadi pejabat negara menggunakan ijazah dari luar negeri. Ada nggak itu? Kalau nggak ada artinya kan framing. Makanya kan saya bilang, kalau bicara hukum sudah selesai. Ya, bicara hukum sudah selesai. Sekarang ya masyarakat harus tahu bahwa sekarang ini yang 95% itu adalah framing. Nah, ke depan kita akan melihat ya bagaimana mereka akan mengolah framing ini ya. Dari stasiun TV satu ke yang lain, dari podcast satu ke podcast yang lain. Mereka dapat saya pastikan tidak akan membicarakan urusan hukum ya. Karena ketika urusan hukum dibicarakan, paling 5 menit sudah selesai di podcast. Dan itu kan tidak menarik ya. Apalagi kalau diundang di stasiun TV yang narasumbernya memang dipilih untuk yang suka berantem gitu kan, agar supaya supaya banyak yang nonton. Nah ini tentu akan menjadi rezeki ya bagi stasiun TV tersebut, karena dengan adanya hal ini, dengan adanya kasus ini, ya tadinya mereka bisa makan dari urusan Pak Jokowi, sekarang mereka dapat makan lagi dari urusan Mas Gibran. Ya sebenarnya Pak Jokowi dan Mas Gibran ini memberikan berkah lah bagi mereka. Ini ada hal yang menarik, dari sekian ribuan komentar ada tersisip nih soal buzzer. Ini ya, saya ingin strike aja di awal ini. Bagaimana tanggapan kalian? Orang bilang, wah ini muncul lagi nih ya kata-kata yang sedikit sarkas ya Indonesia ini ya, dengan sorry say, wah ini betina baru ini termul nih, ini termul. Sekarang terus saya nih, dipanggilnya Dian Termul. ya termul terus nih buzzer gini. Boleh diceritakan ada relasi seperti apa Kak Dian terhadap keluarga Pak Jokowi atau Wapres Gibran kita? Perlu saya tegaskan, saya pindah di Singapura itu sejak tahun 2018. Jauh sebelum Bapak Gibran mencalonkan diri sebagai wakil presiden. Sejak saya pindah ke Singapura, saya sama sekali tidak ada kaitan apapun dengan perpolitikan di Indonesia. Jadi bisa dipastikan saya bukan buzzer. Saya cuma kayak tergerak hati saya karena ini udah nggak sehat. Jadi yang dicari itu, pertama mereka meragukan ijazah itu asli atau palsu. Sudah diberikan bukti, sudah ditunjukkan kebenaran, tapi tetap nggak terima. Ijazah S1-nya sulit untuk disanggah kalau itu palsu. Sekarang ijazah SMA-nya yang dipertanyakan. Padahal sudah jelas sistem di Singapura itu nggak perlu yang namanya SMA, karena memang tidak ada tingkatan SMA di Singapura, adanya secondary school. Itu pun mereka tidak terima. Jadi kayak selalu mencari-cari kesalahan. Mau seperti apapun kita menjelaskan, ya mereka nggak akan terima, akan selalu dicari celah-celah untuk disalahkan. Jadi, saya sama sekali bukan buzzer. Bukan buzzer ya, pemirsa, ini jelas clear ya bahwasannya Kak Dian bukan buzzer. Kira-kira apa motivasinya, apa gitu? Ataupun ada relasi khusus dengan keluarga Pak Jokowi gitu? Saya belum pernah bertemu langsung dengan Bapak Gibran. Cuma memang satu kampus aja. Jadi saya cuma gemes aja, saya tergerak karena ini tuh informasi yang salah yang disebarluaskan. Udah salah, terus juga pengetahuannya terbatas, kemudian dasarnya itu kan katanya yang mereka bilang ijazah harus 2 logo. Itu kata siapa? Harus dibuktikan kan? Terus udah informasinya kurang, terus juga mereka ada agenda tersendiri, juga
ada istilahnya mungkin rasa sakit hati atau perasaan benci, kemudian mereka jahatnya adalah menyebarluaskan itu gitu. Padahal kalau misalnya punya masalah pribadi itu seharusnya disimpan, kebenaran adalah kebenaran. Baik kamu suka atau nggak suka, ya harusnya terima. Kalau kamu salah, sebagai orang yang bijak, harusnya akui kesalahan, minta maaf dan perbaiki. Bukan malah makin ngotot, makin kayak menyebarluaskan hal yang tidak benar gitu loh. Ya, hal terberatnya bagi mereka para penggugatnya adalah kata minta maaf nih. Itu hal yang cukup berat ya, karena sudah muncul di sekian platform sosial media dan sudah disaksikan oleh sekian banyak masyarakat Indonesia, tentu beban berat bagi mereka. Jadi ada istilah ya, sudah terlanjur basah ya mandi sudah ya gitu kan. Karena mereka itu kan kayak mereka merasa pintar kan, mereka merasa cerdas secara intelektual, tapi mereka itu tidak punya kecerdasan emosional. Jadi nggak bisa yang namanya berbesar hati untuk mengakui kesalahan dan menerima kenyataan. Emosional ya. Emotional intelligence-nya kurang. Ya ini tadi Kak Dian sempat menyinggung satu kata yaitu agenda. Nah ini kan sudah lebih banyak untuk kita jabarkan ya. Pandangan Kak Dian ini ketika gorengan ataupun polemik dari ijazah Wapres Gibran ini, kita bertolak aja lah realistis dari kenyataan di lapangan bahwasannya dari ijazah Pak Jokowi yang sudah bertahun-tahun sekarang hingga ke sekarang masuk lagi ke Wapres Gibran di mana statusnya sebagai anak dari mantan presiden kita Pak Joko Widodo. Nah, dalam situasi seperti ini dibandingkan dalam suatu pembuktian administratif dengan pembuktian politik, itu bagaimana tanggapan Kak Dian? Kalau secara administratif kan sudah jelas ya, di KPU juga sudah dijelaskan jenjang pendidikannya. Yang ada plot twist soal S1, S2 karena mungkin ketidakpahaman penulis artikelnya itu tentang jenjang pendidikan di Singapura itu harusnya tidak perlu dipermasalahkan. Karena yang pernyataan itu tuh bukan dari Bapak Gibrannya langsung, tapi dari artikel-artikel. Tidak bisa dijadikan sumber utama pasti kan, apalagi yang saya bilang orang itu bisa blunder, bisa juga kurang paham. Kemudian jujur aja ya, masalah ini tuh kayak terlalu dibuat-buat kalau menurut saya. Jadi ijazah S1 dipermasalahkan, sedangkan saya sudah bilang sistem di Singapura sangat ketat, hampir nggak mungkin mengeluarkan ijazah palsu. Dan ingat, setiap negara itu punya sistem pendidikannya sendiri. Setiap kampus pun punya requirement tersendiri untuk menerima mahasiswa baru, bisa dengan berbagai cara kayak gitu. Dan orang nggak terima itu, masih aja dipermasalahkan ijazah SMA-nya mana. Saya tegaskan sekali lagi, Bapak Gibran itu kuliahnya di Singapura. Untuk masuk universitas di Singapura, yang diperlukan adalah selesai secondary school. Tidak perlu selesai SMA, karena memang beda sistem pendidikan. Untuk selesai secondary school itu 4 tahun atau 5 tahun. Saya terangkan lagi, 3 tahunnya itu SMP, sudah diselesaikan di Indonesia. Berarti beliau tinggal melanjutkan 2 tahun di Singapura. Dan itu pun sudah dijalankan di Orchid Secondary School. Lalu masalahnya di mana? Orang masih ramai dengan bilang, kenapa SMA-nya cuma 2 tahun? Ya karena memang secondary school itu syaratnya cuma 5 tahun. 3 tahun sudah di Indonesia, 2 tahunnya tinggal dilanjutkan di secondary school sini. Dan kemudian di Indonesia ada yang namanya foundation. Itu yang jenjang pendidikan itu yang tidak familiar di Indonesia. Sulit untuk dipadankan dengan apa. Dan kalaupun KPU akhirnya menuliskan UTS itu sebagai SMA, menurut saya itu juga sudah tepat. Karena gini, data di KPU itu kan data publik yang dilihat oleh masyarakat Indonesia. Kalau KPU menuliskannya itu Orchid Secondary School sebagai secondary school, lalu UTS sebagai foundation, masyarakat bingung apa nih kayak gitu. Jadi menurut saya KPU menuliskan Orchid Secondary School sebagai SMA dan UTS sebagai SMA itu sudah tepat supaya masyarakat paham, oh SMP-nya kan sudah jelas di Indonesia. Kemudian jenjang pendidikan setelah SMP kan SMA. Jadi itu untuk mempermudah masyarakat biar paham aja. Gitu. Ada satu lagi nih Kak di sosial media. Yang ngotot bilang, kenapa nggak ditulis secondary school atau foundation aja? Ya pertama masyarakat pasti akan bingung. Kedua itu tidak familiar. Dan yang ketiga, orang itu bilang gini, buktinya salah satu calon pasangan lain waktu itu menuliskan pendidikan terakhir adalah MA, Madrasah Aliyah. Kan itu sistem pendidikan Indonesia, ditulis MA pun masyarakat paham. Kalau secondary school masyarakat belum tentu paham. Terus dia bilang, kata siapa masyarakat nggak paham? Ada kok secondary school di Indonesia, di Jakarta. Saya berusaha jelaskan lagi. Ada secondary school di Jakarta, tapi kan itu international school. Dan international school kan baru-baru ini aja ya, banyak bertebaran di mana-mana. Dan masyarakat tuh belum tentu familiar dengan sistem international school itu. Jadi itu. Terimalah kebenaran, terimalah kenyataan. Udah, nggak perlu diperdebatkan lagi. Ini kayak sengaja dicari-cari terus aja. Berarti unsur politisnya sangat kuat ya.
Iya. dari di balik gugatan mereka ya, di balik tuduhan mereka lah, kita katakan seperti itu ya. Nah, ketika kita melihat mereka terus berada di ruang sosial media, terus menggoreng ataupun sekaligus menggiring secara langsung ya, baik secara langsung melalui narasi mereka, bahkan ya keterlibatan media gitu. Jadi mungkin ini kita berpikir netral aja. Terus saya kaitkan dengan bagaimana Kadian pernah menyelesaikan jurusan Media Culture and Communication. Dan ini kan sesuatu yang menjadi hal yang sangat urgen ya ketika berada di ruang sosial media atau katakan ruang publik, metode penyampaian informasi ini seperti apa yang Kadian mungkin pertama yang mau kritis seperti apa dari para penggugat, terus yang kedua dari pihak KPU sendiri gitu. Jadi sebenarnya masalah ini ya, kebetulan semalam saya sampai berdiskusi sama dosen saya, dosen MDS juga. Luar biasa. Saya sampai tanya nih, ya tentu diskusinya dengan bahasa Inggris ya, tapi kurang lebih artinya seperti ini, Mister itu mengajar di MDS itu sejak kapan sih kayak gitu? Soalnya lagi ada polemik nih di Indonesia soal wakil presiden kami yang ijazahnya diragukan kayak gitu. Terus Mister pernah ketemu langsung nggak sih sama Bapak Gibran? Dia cuma bilang he was there. Jadi Bapak Gibran di sana. Terus dia bilang, tapi saya tidak bisa, bukan kapasitas saya untuk menjelaskan, karena saya dosen komunikasi dan beliau kuliah marketing. Jadi, dan saya juga bukan perwakilan resmi pihak MDIS, dan ini juga dia itu tidak ada kaitannya langsung ya, apalagi dia Singaporean. Jadi dia cuma bilang orang akan mau mendengar apa yang sudah mereka percayai. Jadi percuma kita menjelaskan kayak apa, orang nggak akan percaya. Dan beliau bilang ini hal yang lucu gitu. Sudah jelas-jelas ada ijazah degree S1, tapi masih dipertanyakan justru ijazah SMA-nya. Kayak untuk masuk kuliah aja pasti ada persyaratannya kan? Ya, requirement. Ya. Itu kayak, ya beliau malah bilang, kalian orang Indonesia itu kenapa ya suka mempermasalahkan hal-hal yang kurang substansial kayak gitu. Saya jadi kayak, oh iya. Dan dia mengingatkan, ini udah bukan lagi mengenai pembuktian asli atau palsu, tapi memang sudah ada agendanya. Beliau malah memperingatkan saya lah untuk hati-hati.